Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Malam ini jumpa lagi dengan saya, dan di sini saya akan membahas tentang pencemaran udara dan atmosfer dan pencemaran udara. Setelah minggu kemarin kita membicarakan tentang lapisan-lapisan yang ada di atmosfer, hari ini kita akan belajar tentang baku mutu kualitas udara. Nah, baku mutu udara itu ada beberapa. Yang pertama, baku mutu udara ambien. Maksudnya itu bukan udara yang ada di dalam penyakit ambien ya. Di sini baku mutu udara ambien itu udara pada suhu ruang, yaitu suhu 25 sampai 32 derajat Celcius seperti yang ada di negara kita. Terus kemudian ada baku mutu emisi sumber diam, terus kemudian ada baku mutu emisi kendaraan bermotor. Nah, sebelum ke baku mutu, kita ingat lagi beberapa parameter pencemaran udara. Yang pertama, COX. Ada COX itu X-nya itu bilangan, ada CO, O-nya 1 itu namanya karbon monoksida. Terus kemudian ada CO2, O-nya 2 karbon dioksida. Terus kemudian ada CO3 atau karbon trioksida. Nah, terus ada SOX juga, yaitu sulfur monoksida, sulfur dioksida, sulfur trioksida. Terus kemudian ada NOx atau nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, dan di nitrogen oksida ada VOC. VOC itu jadi bukan bukan organisasi zaman penjajahan Belanda ya, tapi dia volatil organik karbon. Terus ada lagi partikulat matter, yaitu ukuran 2,5 mikron dan 10 mikron, ada timbal. Kemudian ada O3 atau ozon, ada hidrokarbon juga. Terus ada juga Cl2. Cl2 itu klorin, gas klorin. Ini biasa didapatkan ketika pada pembakaran plastik seperti itu. Nah, di sini itu kita juga akan membahas tentang air quality index. Apa itu air quality index? Jadi air quality index itu pengukuran kualitas udara. Nah, dari pengukuran tersebut didapatlah air quality index atau indeks standar pencemaran udara. Nah, ini diperlukan untuk laporan harian tentang kualitas udara. Nah, air quality index ini nilainya bermacam-macam. Ada 0 sampai 50, ini paling bagus, warnanya hijau, terus artinya bagus. Artinya dia memuaskan. Terus ada 51 sampai 100, kuning, ini agak moderate. Jadi dia itu masih bisa diterima oleh kesehatan, maksudnya masih bisa diterima oleh tubuh yang sehat, tetapi beberapa polutan itu pada jumlah kecil, dan itu beberapa bagi orang yang sensitif berbahaya. Terus ada lagi 101 sampai 150 disimbolkan dengan oranye. Terus artinya dia berbahaya bagi yang sangat sensitif. Kemudian 151 sampai 200 simbolnya merah. Ini nanti juga ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, namanya indeks standar pencemar udara. Merah atau tidak sehat. Terus kemudian 201 sampai 300 simbolnya ungu, yaitu sangat tidak sehat. Terus ada lagi yang 301 sampai 500, ini beracun, jadi tinggi sekali. Nah, ini ada tata caranya bagaimana mengukur air quality index. Ini dalam bahasa Inggris, nanti kita lihat di indeks standar pencemaran udaranya. Nah, ini ada ISPU-nya, ada kategori baik, sedang, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Ini tadi sama, rentangnya dari 0 sampai 50, tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan. 51 sampai 100 itu tidak berpengaruh pada kesehatan manusia atau hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif. Ada lagi yang 101 sampai 199 tadi sama. Terus 200 sampai 299 sangat tidak sehat, terus berbahaya pada level 300 dan di atasnya. Nah, ini parameter indeks standar pencemaran udara.
Itu ada particulate matter, ada karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon. Nah, ini cara mengukurnya. Jadi di sampling pakai alat ya, pakai alat. Biasanya itu ditaruh di perempatan jalan raya, ada alatnya. Nah, ini yang diukur macam-macam. Terus ngukurnya juga nggak sembarangan. Jadi kalau particulate matter itu diukur selama 24 jam. Alatnya dipasang selama 24 jam. Terus kemudian kalau untuk mengukur sulfur dioksidanya sama 24 jam. Kalau karbon monoksida 8 jam. Kemudian kalau ozon 1 jam dan nitrogen dioksida selama 1 jam. Nah, ini ada indeks batasnya, pengukuran indeks standar pencemar udara. Ini ada angka standar. Kalau nilainya, indeksnya itu nilainya 50 pada particulate matter atau debu. Particulate matter itu debu gampangannya. Nah, ini nilai batas bawahnya 50. Ini batas bawah, nanti batas atas. Nanti akan saya perlihatkan cara menghitungnya. Ini ada rumus perhitungan indeks standar pencemaran udara. Nah, ini konsentrasinya ada dalam ppm, ada miligram per meter kubik. Rumusnya ISPU terhitung atau indeks standar terhitung sama dengan ISPU batas atas dikurangi ISPU batas bawah dibagi dengan udara ambien batas atas dikurangi batas bawah dikali kadar ambien nyata hasil pengukuran dan pada batas bawah ditambah indeks batas bawah. Nih, nanti kita akan lihat di dalam soal biar lebih jelas. Misal, nah misal seperti ini. Diketahui konsentrasi udara ambien untuk parameter SO2 adalah 332 mikrogram per meter kubik. Konsentrasi tersebut jika diubah ke dalam ISPU sebagai berikut. Ini tabel standarnya untuk hitung-hitungan. Terus, maka jawabannya berapa standar ISPU-nya? Jawabannya, kita lihat nilainya satu-satu diketahui. XX atau kadar ambien nyata hasil pengukuran berapa tadi? 332. Terus IA itu ISPU batas atas itu 100. 100 itu dari sini ya. 100 ini sini. Terus kemudian IB atau ISPU batas bawahnya 50. Batas atas 100, batas bawah 50. Terus XA ambien batas atas. Karena ini SO2, kita lihat tabel SO2. ISPU batas atasnya berapa? 365. Nah, terus IB-nya ISPU batas bawahnya berapa? 80. Di sini. Nah, sehingga dimasukkan ke dalam rumus tadi, I atau indeks standar sama dengan 322, ini hasil udara ambien pengukuran, dikurangi batas bawah tadi ya 80 dibagi 365 min 80 plus 50 hasilnya dari 92. Jadi indeks standar pencemaran udaranya 92. Nah, untuk itu diperlukan pencegahan pencemaran udara, yaitu melalui baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, terus adanya penerbitan kawasan dilarang merokok, dan adanya larangan pembakaran sampah. Ada juga penataan baku mutu, ada emisi, penataan emisi dan tingkat gangguan industri, itu ada lagi. Jadi banyak sekali peraturan-peraturannya. Terus kemudian ada pemeriksaan emisi dan tingkat kebisingan kendaraan bermotor. Ada lagi penggunaan bahan bakar gas, terus kemudian pengelolaan kualitas udara dalam ruangan. Ini lihat foto narsis. Jadi ini kayak udara di tengah kota. Di negara-negara Eropa itu banyak sekali taman-taman kota. Ada taman hijau di tengah kota. Seperti itu. Sampai di sini kuliahnya hari ini. Silahkan jangan sungkan-sungkan kalau ada yang belum mengetahui. Silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.